Apa yang akan kau lakukan kepadanya? Memberi hukuman sesuai peraturan Shirley. Juan tersenyum kecil. Aku yakin, kau tidak mau membunuhnya. Benar, aku ingin dia tersiksa lebih lama. Terima kasih, ya. Laura mencolek dagu Juan dengan genit. Gina yang melihat pemandangan itu dari belakang langsung mengernyit. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Mereka melangkah, memasuki sebuah ruangan luas. Tempat itu adalah perpustakaan. Tidak ada siapa-siapa, maupun suara sekecil apapun dari sana. Perpustakaan begitu hening, hingga membuat suara nafas dan detak jantung terdengar jelas. Di mana kau letakkan bukunya? Tanya Laura. Juan menuju rak ketiga, bagian paling atas. Sebuah buku dengan sampul yang sama sekali tidak menarik terlihat. Melihat itu, Laura langsung menunjukkan wajah masam. Bagaimana bisa kau meletakkan buku berharga seperti itu? Bagaimana jika orang lain mengambilnya? Tanya Laura. Tidak perlu khawatir, semua orang di sini tidak tertarik dengan matematika. Juan menunjuk rak bagian atas yang dipenuhi buku matematika dengan rumus rumit. Wow, kau pintar. Tentu. Juan membawa mereka ke bagian membaca. Tempat itu dipenuhi meja dan kursi, serta sebuah tulisan berukuran besar, dilarang berisik, menempel di dinding. Oh! Laura cukup terkejut saat melihat Cecilia dan Brian ada di sana. Padahal, Laura yakin tidak ada siapapun di sana selain mereka. Ceci. Cecilia langsung memberi isyarat pada Laura untuk diam. Ia bicara dengan suara kecil, pelankan suaramu di sini. Ini tempat suci yang dipenuhi ilmu pengetahuan. Tidak untuk anak-anak maupun orang berisik. Laura melirik Brian yang hanya mengangguk tanpa menatapnya. Dasar aneh. Aku tidak akan berbasa-basi. Alasanku meminta kita berkumpul di sini, untuk memecahkan maksud dari pesan kakekku. Juan meletakkan sebuah kertas dengan tulisan di atas meja. Jagalah semua orang dengan baik, termasuk dia yang belum menerima kehormatannya. Ih, ini tulisannya siapa? Jelek sekali, celetuk Gina. Hans langsung memalingkan wajah. Brian meletakkan buku yang ia baca. Tentang ini lagi, ya. Kupikir kakak sudah melupakannya. Kau sudah memecahkannya? Tanya Juan. Kata dia, pasti berhubungan dengan seseorang dalam anggota Shirley, seseorang yang belum menerima kehormatan. Kakak mengerti maksudku, kan? Pikiranku juga sama sepertimu, tapi aku tidak mau meyakinkan kalau pikiranku benar. Aku berharap, semua pemikiranku salah. Juan memberikan buku yang ditulis Jordan pada Laura. Aku harap, aku tidak perlu melalui badai seperti itu. Laura sedikit ragu saat menerima buku. Apa sebaiknya batalkan saja? Kita bisa melakukannya lain kali. Semakin aku menundanya, semakin aku merasa tertekan, balas Juan. Laura menarik nafas, ia mempersiapkan dirinya sebelum membuka lembaran pertama buku. Laura kagum, dengan tulisan seorang pria tua yang begitu indah dan rapi, tanpa adanya tempelan, coretan, atau pembenaran. Seakan-akan, semua tulisan ini telah dipikirkan matang-matang, sebelum ditorehkan ke atas kertas. Laura mulai membaca dari awal. Tulisan yang begitu rumit, entah kenapa bisa ia mengerti. Aku adalah ayah yang buruk untuk ketiga putraku, sehingga mereka tumbuh dengan rasa ketamakan dan kerakusan. Aku membesarkan mereka bertiga menjadi monster, hanya untuk memuaskan nafsuku terhadap tahta dunia yang mengerikan. Aku tak bisa mengendalikan mereka beberapa kali, hingga merenggut hal-hal yang berharga untukku. Kedua menantuku yang baik, mereka tak pantas mendapat perlakuan seperti itu. Karena itulah, aku tak mau generasi berikutnya menjadi monster. Aku akan menyayangi mereka, agar mereka bisa merasakan masa kecil yang indah.
Buku tersebut begitu tipis, tulisannya juga besar, sehingga tak banyak yang ditulis. Namun, semua tulisannya mengungkapkan isi hati Jordan selama kehidupannya. Shirley adalah monster, aku adalah monster, keturunanku juga monster. Aku terlalu naif, berpikir bisa mengubah jalan yang telah terbentuk secara alami. Semua orang mendengarkan dengan seksama, mereka tak banyak bicara, hanya menunjukkan beberapa reaksi. Seperti Gina yang tak dapat mengendalikan ekspresinya, ia terang-terangan menunjukkan kekesalan, kesedihan, dan ekspresi lainnya. Berbeda dengan Hans, yang setia menunjukkan wajah datar, tak tahu bagaimana dengan hatinya. Cucu pertamaku, Juan Shirley. Kau adalah anak yang baik, meski kau kaku dan agak sulit mengungkapkan perasaanmu. Sejak kau masih kecil, aku sudah tahu kau memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi seorang pemimpin, karena itulah aku tidak ingin membesarkanmu seperti monster, yang tega menghabisi keluarga yang selalu mendukungnya, atas dasar kekuasaan. Aku senang, kau tumbuh menjadi sosok yang hebat, seseorang yang memimpin dengan baik, sekaligus cucu yang luar biasa. Cucu keduaku, Brian Shirley. Aku selalu senang saat mendengarmu bicara. Setiap kali kau bicara, aku merasa kalau kau tetaplah cucu kecilku yang polos dan ceria. Meski begitu, aku tahu kau tak jauh berbeda dari Juan. Tidak, aku tahu kalau kau lebih kuat dari kakakmu. Kau tahu caranya bertahan hidup, tanpa bantuan dari orang lain. Kau tahu bagaimana memperlakukan orang-orangmu dengan baik, aku sangat bangga kepadamu. Aku juga tahu, kalau kau bukan tipe orang yang berminat dengan grup atau kepemimpinan. Kau adalah seseorang yang menyukai kebebasan, kau tidak bisa diam di suatu tempat dan hanya memerintah. Tapi aku tidak akan bermasalah, jika suatu hari kau ingin kembali kemari. Ke Shirley, rumah kita, tempat kita menghabiskan banyak waktu bersama. Juan dan Brian tak memberi reaksi spesial terhadap kata-kata yang dituliskan Jordan. Namun, dalam hati mereka sangat kacau. Tak tahu harus bereaksi apa terhadap kata-kata kakeknya. Apa selanjutnya? Tanya Juan. Sebentar, aku mau istirahat dulu, balas Laura yang tenggorokannya mulai kering. Gina buru-buru membuka botol air yang berisi sedotan, lalu memeganginya di dekat Laura. Setelah puas minum air, Laura membaca kalimat berikutnya. Melihat Laura yang terkejut, semua orang langsung kepo. Ada apa? Tanya Brian. Laura tak menjawab. Ia dengan serius, membaca kalimat-kalimat itu, tanpa menurunkan keterkejutannya. Juan, aku. Laura merasa, ia tak bisa mengatakannya. Tidak apa-apa. Laura menelan ludah. Ia menarik nafas pelan, lalu menghembuskannya. Untukmu, yang belum menerima kehormatanmu. Aku minta maaf, karena tidak bisa memberimu kehidupan yang layak, selayaknya seorang Shirley. Dimanapun kau berada saat ini, aku harap kau telah hidup dengan baik. Aku sangat berharap kau datang, dan menerima kehormatanmu, sebagai seorang Shirley. Tapi aku tidak akan memaksa, karena semua keputusan ada di tanganmu, cucuku. Laura menyelesaikan perkataannya dengan bibir bergetar. Ia langsung duduk di sebelah Juan, karena kakinya bergetar. Semua orang memiliki reaksi mereka masing-masing. Gina yang terkejut berlebihan. Hans yang menekuk wajah, seakan tak tahu harus berkata apa. Cecilia yang hanya diam. Brian menunjukkan senyum khasnya. Lalu Juan. Laura, siapa ayahnya? Tanya Juan. Dia adikmu juga, bodoh. Wow, orang tua itu sangat. Brian menghentikan perkataannya, yang dilanjutkan dengan tawa kecil. Di antara tiga putra, kenapa harus ayah? Juan menghela nafas. Itu karena Ash dan Kenan sama-sama mandul, ayahmu sendiri yang membuat mereka begitu.
Dia ayahmu juga, balas Juan. Oh, iya. Juan kembali menghela nafas, ia mencoba tenang. Jadi begitu, kakek memintaku untuk menemukan cucu ketiganya dan memberinya kehidupan yang layak sebagai seorang Shirley. Itu omong kosong. Jika dia seorang mafia, posisi kakak akan terancam, ujar Brian dengan candaan. Apa kau akan melakukannya? Tanya Cecilia. Juan mengangkat wajahnya, menatap mata sebentar. Ini adalah keinginan kakek, apa aku bisa menolaknya? Kau cucu yang baik, balas Cecilia. Terima kasih pujiannya, kritikus. Bagaimana kau akan mencarinya? Apa ada petunjuk? Tanya Gina. Laura membaca halaman lain. Tidak ada, hanya itu. Bukunya juga sudah berakhir. Oh, ada pesan terakhir untuk cucu kesayangan. Kakek bilang, dia sangat berharap pesan dan keinginan terakhirnya dipenuhi. Laura menepuk punggung Juan. Bebanmu luar biasa, suamiku. Dari dulu juga bebanku luar biasa. Juan melirik Hans, ada apa? Tuan, apa Anda benar-benar akan mencarinya? Tanya Hans dengan wajah datar khasnya. Kau khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk jika aku membawanya ke Shirley? Tentu saja, bagaimana jika dia menentang Anda nantinya? Apalagi, dia tidak dibesarkan secara layak. Dia pasti merasa tidak adil dan mencoba mendapatkan kursi pemimpin sebagai bentuk balas dendam. Juan tidak menganggap Hans berlebihan, karena semua itu berkemungkinan besar untuk terjadi. Seseorang yang hidup dalam ketidakadilan, rupanya merupakan bagian dari keluarga luar biasa, dia pasti merasa ini adalah kesempatannya untuk merangkak naik. Tapi, Hans. Juan mengetuk-ngetuk meja, kau yakin seseorang seperti itu bisa melawan pemimpin Shirley? Hans langsung mengangguk. Anda benar, sulit untuk mengalahkan Shirley yang telah dipersiapkan sejak kecil. Yang terpenting, sekarang kita harus mencari petunjuk mengenai keberadaan bajingan kecil ini, ujar Juan. Oh, ada satu. Laura menemukan satu petunjuk soal cucu ketiga Jordan. Dia memiliki bekas luka di perutnya. Hanya itu? Tanya Brian. Itu tidak membantu. Ada banyak orang dengan bekas luka di perutnya. Brian mengangkat kaos yang dia kenakan, menunjukkan bekas luka cukup panjang di perutnya. Aku mendapatkan ini saat penculikan di masa kecilku. Cecilia ikut mengangkat pakaiannya, terlihat bekas luka kecil di sebelah pusarnya. Ini bekas tusukan. Punyaku lumayan dalam. Gina menyentuh bekas luka di perutnya, aku tertusuk batang besi yang runcing saat mencoba kabur. Nampaknya itu tidak sebanding denganku. Juan menunjukkan dua bekas tembakan di perutnya. Kalian sedang apa sih? Kenapa malah pamer bekas luka? Keren gitu? Laura berdecak. Namun saat ia melihat Hans yang ikut-ikutan, ia langsung berwajah datar. Oh, aku punya ide. Aura Brian berubah, jadi berbunga-bunga dan ceria. Cecilia langsung tak bersemangat. Ini pasti buruk. Di tempat lain. Ada apa? Jordan Shirley memiliki seorang cucu lain. Dia berpesan pada Juan Shirley, untuk mencari dan menjadikannya bagian dari Shirley. Maka dari itu, Juan sedang mencari-carinya sekarang, ujar Theo. Ash tidak begitu terkejut. Ia sendiri tahu, kalau kedua adiknya adalah playboy, yang pasti telah menanam benih dimanapun. Namun, kebanyakan benih tersebut telah dimusnahkan sebelum mereka lahir. Ash tahu, kalau Kenan mandul, jadi itu pasti bukan anak Kenan. Adikku benar-benar membuat masalah. Ash tersenyum, ini membuatku ingin melakukan hal jahat. Theo, dari mana kau mendapatkan informasi ini? Tanya Charlotte yang sedang menyulam di sofa, sembari menunggu Ash selesai bekerja. Ini adalah rahasia yang bocor, balas Theo.
Ash tertawa. Juan Shirley bertindak seolah-olah dia sangat hebat, tapi dia bahkan tidak mampu melindungi satu informasi seperti ini. Theo, bagaimana ciri-cirinya? Yang saya dapatkan, hanya bekas luka di perut. Tidak ada ciri-ciri maupun petunjuk lain. Juan Shirley saja masih kebingungan dan mencoba menggali lebih dalam. Ini sulit. Dia laki-laki atau perempuan? Tanya Charlotte. Laki-laki. Ash yang menjawab. Dari mana kau tahu? Shirley memiliki darah yang kuat, dan keluarga kami memiliki keunikan. Tidak pernah ada perempuan yang terlahir dari darah keluarga Shirley. Semua keturunan, termasuk anak para simpanan, maupun anak yang berkeliaran tanpa mengetahui identitas mereka, semuanya adalah laki-laki. Sayang. Charlotte mendekati Ash yang sedang duduk di kursi kerjanya. Bagaimana jika kita membantu Shirley menemukannya? Itu adalah hal yang akan aku lakukan sekarang. Kita akan membuatnya berhutang budi, dan membantunya. Ash menggenggam tangan Charlotte, untuk mendapatkan kursi kepemimpinan. Setelahnya, kita bisa menghancurkan Shirley, lalu membuat seluruh kekuatannya menjadi milik kita. Tapi, bagaimana caramu menemukan anak itu? Shirley saja masih kebingungan mencarinya karena tak ada petunjuk, kan? Tanya Charlotte. Kenapa kita harus mencari yang asli, jika kita bisa mencari pengganti yang lebih pantas? Kau benar, tapi apa Juan akan mempercayainya? Itu hal kecil, Brian bisa menyelesaikannya. Brian? Charlotte ragu. Aku ingin menguji anak itu. Ini akan jadi kesempatan terakhirnya, untuk membuktikan apakah dia pantas menyandang nama Victor atau tidak. Sementara itu Cecilia berjalan menaiki tangga, menuju atap sebuah gedung kantor yang telah beristirahat. Meski beberapa lampu ruangan masih hidup, menandakan para budak korporat masih berjuang demi upah mereka. Di atap gedung, Cecilia melihat Brian yang sedang berdiri di pembatas. Ia mendekat, berdiri di sebelahnya. Mau? Brian mengulurkan rokok. Cecilia mengambil sebatang, menahan ujung rokok dengan bibirnya. Brian melakukan hal yang sama, pada rokoknya yang telah menyala. Brian menyatukan ujung rokok mereka berdua, hingga rokok milik Cecilia terbakar. Jadi, apa bagusnya sebuah rumor? Tanya Cecilia. Kita bisa menemukannya dengan mudah. Kau malah membuat pekerjaan Juan semakin sulit. Dengan begini, banyak orang akan mengaku sebagai cucu ketiga itu. Tujuan utamaku adalah untuk memancing ayah. Aku yakin, dia akan menyuruhku mencari seseorang untuk dijadikan cucu ketiga. Ayah mulai mencurigai gerak-gerikku, jadi aku harus membuat kepercayaannya kembali padaku. Tetap saja, ini hanya akan menyusahkan Juan. Tidak perlu khawatir, dia sudah ditemukan. Apa? Cecilia terkejut, kau tahu? Bukan aku, tapi Laura. Laura? Apa kau tidak melihat wajahnya tadi? Saat dia terkejut, itu tidak normal. Jika aku jadi dia, aku hanya akan terkejut sebentar, lalu kembali seperti biasa. Tapi, dia menunjukkan ekspresinya terlalu lama, seakan-akan ada hal lain dalam buku itu yang membuatnya lebih terkejut. Tidak usah mengajariku. Cecilia tahu, dia sangat tahu. Ekspresi Laura tadi memang mencurigakan, tapi dia tidak mengungkitnya karena ia mempercayai Laura. Orang itu, pasti seseorang yang dekat dengan Laura. Atau, Laura memang mengenalnya. Sekarang, hanya tinggal menunggu keputusan Laura. Apakah dia akan jujur atau tidak? Juan menatap Laura yang duduk di depan meja rias, sambil membaca buku yang ditulis Jordan. Juan sudah melarang Laura untuk membawanya, tapi Laura malah langsung kabur membawa buku itu. Juan tak bisa menghentikannya, karena Laura mengajaknya berduel dengan mempertaruhkan benda itu. Juan memang tidak mengerti isi bukunya,
Tapi ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Laura. Laura. Lia. Laura langsung menutup buku tersebut. Itu sangat aneh. Padahal Juan sudah pasti tak mengerti maksud dari kata-kata rumit di dalamnya. Namun Laura tetap bersikap waspada. Ini sudah larut, ayo tidur, ujar Juan. Baik. Laura meletakkan buku di dalam laci. Kau tidak akan menyingkirkan buku ini, kan? Tidak. Janji. Laura mengulurkan jari kelingkingnya. Ya, janji. Juan melakukan pinky promise. Saat berbaring, Laura membelakangi Juan. Hal itu membuat Juan sedikit terganggu. Ia langsung memeluk Laura dari belakang. Apa aku melakukan kesalahan? Tanya Juan. Tidak. Laura diam sebentar, maafkan aku. Tidak apa-apa. Bicaralah saat kau siap. Ya. Pikiran Laura kalang kabut. Dalam buku, Jordan menuliskan ciri-cirinya dengan jelas, mulai dari warna rambut, warna mata, warna kulit, latar belakang. Tapi Laura ragu, haruskah dia jujur pada Juan atau tidak? Karena ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengungkapkan semuanya. Lelah berpikir, Laura memejamkan matanya dan tidur. Juan yang sedari tadi hanya pura-pura tidur, bisa mendengar suara Laura yang sedang mengigau. Tidak mungkin. Baca asteris ngan itu. Laura menyebut satu nama, Elios.